Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu teori ekonomi yang sangat berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau di video-video sebelumnya kita bahas teori mikro. Nah, kalau sekarang kita akan bahas teori ekonomi makro. Nah, di dalam konsep dasar ekonomi makro ada satu konsep penting yang perlu dipelajari teman-teman, yakni konsep dasar pendapatan nasional. Kenapa? Karena pendapatan nasional ini nanti akan menjadi acuan beberapa analisa penting di dalam perekonomian makro, gitu guys. Oke. Di dalam video ini mungkin kita akan bahas sedikit saja nanti terkait dengan rangkuman teori praktis di dalam pendapatan nasional. Nah, sebelum kita bahas analisa-analisa yang lebih rumit di dalam perekonomian makro, maka teman-teman perlu ketahui dulu antara pendapatan nasional dan pendapatan negara. Nah, kira-kira bedanya apa sih ini? Nah, gitu ya guys. Nah, ini saya buat dua contoh yang saya dapatkan dari Google. Nah, yang satu ini pendapatan nasional yang nanti sering kita indikasikan atau yang sering kita ketahui dengan istilah GDP atau PDB. Nah, itu sama aja. Nah, kalau di pendapatan negara nanti kita akan sering ketahui istilah ini dengan APBN atau anggaran penerimaan dan belanja negara. Nah, gitu guys, singkatnya gitu. Nah, kita ulas satu dulu nih. Pendapatan nasional ini ada sebuah data yang saya dapatkan dari Google, tapi di sana dituliskan sumbernya itu ada dari Bank Dunia. Nah, kita lihat di sini PDB atau GDP itu ya bahasa Inggrisnya ya sama aja. Produk domestik bruto Indonesia tahun 2020 ini 1058 triliun US dollar. Nah, ini dilihat dari data Bank Dunia. Artinya jika dikurskan, kalau kursnya 14 ribuan, jadi ya mungkin pendapatan nasional kita setara 14.000 triliun. Kayaknya ya sekitar segitu ya guys. Sekitar itu di tahun 2020. Nah, 14.000 triliun. Nah, perlu dicatat itu. Nah, kalau di pendapatan negara ini kita sering ketahui dengan istilah APBN atau anggaran penerimaan dan belanja negara. Nah, nanti teman-teman akan ketahui di APBN ini nanti ada sebuah body atau postur APBN ini nanti muncul penerimaannya sekian, belanjanya sekian. Nah, anggaran-anggaran itu nanti akan dieksekusi oleh pemerintah 1 tahun ke depan. Nah, gitu ya guys. Jadi anggaran ini ditetapkan di awal tahun, kalau RAPBN-nya di tahun sebelumnya. Nah, kalau RAPBN ini hanya rancangan ya. Kalau APBN ini sudah keluar nilainya. Nah, di situ dilihat, kalau teman-teman lihat di APBN, pendapatan negara itu ada dari penerimaan pajak. Pajak nanti ya ada pajak perseorangan, pajak korporasi, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, ekspor impor, banyak banget ya teman-teman. Jadi jenis-jenis pajak nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di Google, banyak itu. Nah, singkatnya itu ada penerimaan pajak. Nah, yang kedua ini ada penerimaan negara bukan pajak teman-teman. Nah, kalau teman-teman ketahui penerimaan negara bukan pajak ini biasanya dapat dilihat salah satunya dari penerimaan dividen pada BUMN pemerintah. Nah, kalau teman-teman tahu negara atau pemerintah ini dia punya tangan kanan untuk menstabilkan perekonomian, namanya adalah BUMN. Jadi ada badan usaha milik negara,
badan usaha milik swasta dan badan usaha milik daerah. Nah, BUMN ini sudah diterapkan atau dibuat aturan di undang-undang, itu sahamnya 50% lebih harus dimiliki oleh negara. Nah, itulah kenapa keuntungan dari BUMN ini nanti sebagian nanti akan diberikan ke para investor berupa dividen, yakni para pemegang saham itu. Nah, dividen ini nanti akan dimasukkan negara, berapa persen persentase pemerintah atau kepemilikan pemerintah di saham itu. Nah, misalkan saya kasih contoh, negara punya saham 52% di BRI misalkan. Artinya jika pembagian dividen tahun 2019 itu 10 triliun, maka 52%-nya nanti akan masuk ke negara, karena negara punya sumbangsih saham 52%. Nah, gitu ya guys. Nah, pemasukan dividen itu nanti akan masuk di kolom ini, penerimaan negara bukan pajak, yang kalau dilihat di sini ada 367 triliun. Nah, itu ada sekitar berapa BUMN ya? Ada 113 atau berapa gitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu. Terus ada juga penerimaan hibah. Hibah ini berarti pemberian dari beberapa lembaga internasional, negara ataupun yang lain. Nah, bantuan intinya kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, ini ada kolom belanja negara. Nah, belanja negara ini nanti uang-uang sebesar itu 2.233 triliun itu nanti akan sebagian besar dibelanjakan ke anggaran-anggaran untuk belanja negara. Nah, belanja negara ini ada belanja pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini biasanya di kementerian, bayar gaji PNS, terus pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu kan ada di kementerian. Nah, ada 1.683,5 triliun itu nanti akan dianggarkan ke sana. Terus sebagian lagi nanti akan ditransferkan ke daerah-daerah. Nah, ini sebagai subsidi silang singkatnya. Jika pajak daerah DKI tinggi misalkan, maka pendapatan daerah itu nanti akan dibagi rata pada daerah-daerah yang lain. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah-daerah luar Pulau Jawa. Singkatnya gitu ya teman-teman. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat di postur APBN tahun 2020 ini, belanja negara itu lebih tinggi daripada pendapatannya. Nah, kalau dilihat ada defisit anggaran sebesar 300 triliunan. Nah, lalu kita akan ketahui loh, kalau pendapatannya cuma 2.200, terus belanjanya 2.500, artinya dia nanti akan utang dong. Iya bener, defisit anggaran itu nanti akan dihutangkan atau dicarikan hutang pada lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, bisa juga di Bank Dunia, bisa juga di Bank Amerika, Bank Cina, ataupun bisa juga hutang ke dalam negeri. Misalkan nih, yang sering kita ketahui, biasanya pemerintah mengeluarkan obligasi surat utang negara dalam jangka waktu atau jangka tahun tertentu. Nah, itu nanti bisa menjadi pemasukan negara atau penutupan defisit anggaran pada APBN. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, singkatnya gitu. Nah, pada slide ini kita akan bahas metode-metode perhitungan pada pendapatan nasional. Nah, gitu ya guys. Nah, jadi jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh rumah tangga di sebuah negara. Jadi istilah pendapatan nasional itu seperti itu.
Nah, ada 3 metode yang sering dipakai oleh para ekonom untuk menentukan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode pengeluaran. Nah, di dalam metode pengeluaran ini ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui di dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama ini ada komponen C atau konsumsi rumah tangga. Yang kedua ini adalah investasi, jadi seberapa besar investasi yang dikeluarkan. Terus yang ketiga ini ada pengeluaran pemerintah, seberapa besar anggaran pemerintah yang dikeluarkan pada periode itu. Lalu selanjutnya ada ekspor dan impor. Nah, gitu ya guys. Lalu untuk metode yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini ada istilah WRIP. Nah, W ini wage atau upah gaji yang diterima oleh para karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nanti itu akan ditotal. Terus yang kedua ada rent atau sewa yang diterima oleh orang-orang yang menyewakan tempat-tempat untuk usaha. Nah, itu nanti juga akan dihitung. Yang ketiga ini ada I atau interest, yakni penerimaan bunga dari modal-modal yang diberikan oleh perbankan dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Terus yang terakhir ini ada laba atau profit, penerimaan perusahaan itu sendiri atas penjualan barang-barang dan jasa yang dia lakukan. Nah, itu nanti akan ditotal, akan memunculkan nilai Y atau pendapatan nasional yang ada di negara tersebut. Tapi metode pendapatan ini karena sulitnya data-data yang diterima, karena dia bersifat personal, jadi pemerintah agak sulit menerima atau mencari data-data yang valid terkait dengan pendapatan perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi kebanyakan di negara-negara dunia ini memakai memakai metode pengeluaran itu di dalam menghitung pendapatan nasional mereka. Nah, itu singkatnya. Terus yang ketiga ini ada metode produksi. Nah, sebenarnya metode produksi ini sangat bagus karena mengurangi efek-efek perhitungan ganda di perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini perhitungan nilai tambah, singkatnya kayak gitu. Jadi ketika saya membeli cilok misalkan, lalu ada orang penjual cilok itu mendapatkan untung. Nah, ini kan ada nilai tambah. Nilai tambahnya di mana bahan baku yang didapatkan oleh penjual cilok itu menghabiskan 100.000, ternyata satu hari itu dia mendapatkan uang 150.000, ada nilai tambah 50.000 yang itu nanti akan menjadi income penjual cilok itu sendiri. Nah, income penjual cilok itu adalah termasuk perhitungan nilai tambah di dalam perhitungan pendapatan nasional melalui metode produksi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini contohnya saya ambil dari bukunya Sadono Sukirno yang ini menjelaskan contoh terkait dengan metode perhitungan pengeluaran pada pendapatan nasional. Nah, yakni di sini kita dapat lihat yaitu perhitungan pendapatan tahun 2002 di Indonesia. Nilainya sebesar 1.600 triliun rupiah PDB-nya. Nah, PDB itu dapat teman-teman lihat itu ada yang nomor 1 pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, itu nilai C-nya. Terus yang kedua ini pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, ini G-nya, government-nya. Terus yang ketiga ada pembentukan modal tetap domestik bruto. Nah, ini adalah I-nya, interest investasinya. Investasi yang dikeluarkan itu terhadap
modal tetap domestik bruto itu berapa. Terus yang terakhir ini adalah perubahan stok. Nah, perubahan stok ini tidak masuk di dalam metode perhitungan. Kenapa? Karena perubahan stok ini terkadang muncul, terkadang tidak. Nah, perubahan stok ini biasa terjadi di beberapa negara jika ada perubahan stok pada komoditas-komoditas tertentu. Nah, gitu ya guys. Jika stoknya dari tahun X ke tahun setelahnya dia berubah, maka dia akan positif ataupun negatif. Ketika dia negatif berarti stoknya menurun di tahun 2002 dibandingkan 2001, singkatnya gitu. Terus yang kelima ini ada ekspor. Nah, itu poin X-nya. Ekspor jasa. Seberapa besar nilai ekspor negara pada periode tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah komponen M-nya atau impor. Nah, ekspor ini nanti akan dikurangi oleh impor, yang ini nanti akan memunculkan nilai sektor luar negerinya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah pendapatan nasional Amerika yang dihitung dari metode pendapatan. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Yang pertama ada ganjaran untuk pekerja. Nah, ini tadi kita sudah belajar, ada namanya istilah wage atau upah atau gaji. Nah, nilainya sebesar itu 4.703 miliar US dollar. Nah, gitu. Terus yang kedua ini ada pendapatan usaha perorangan. Nah, berarti dia termasuk dengan profit usaha perorangan, berarti ini pihak swasta. Terus pendapatan dari sewa, berarti ini istilahnya R atau rent itu. Terus yang keempat ini ada keuntungan perusahaan perseroan. Nah, ini juga profit. Jadi profit itu nanti ada berupa pendapatan perseorangan, ada perseroan. Teman-teman dapat pelajari ini terkait dengan jenis-jenis badan usaha. Badan usaha itu ada badan usaha perseorangan, perseroan, PT, CV, dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman, itu masuk di dalam profit. Nah, yang terakhir ini ada bunga bersih atau neto. Ini tadi istilahnya di rumusnya tadi itu adalah interest. Nah, gitu. Nah, yang terakhir ini adalah metode perhitungan nilai tambah atau produksi. Ini ada contoh juga, misalkan teman-teman dapat lihat di slide-nya, ada seseorang atau perusahaan atau perorangan, dia mengambil kayu hutan, lalu kayu hutan itu dijual dengan harga 50.000. Artinya kayu itu ada pertambahan nilai 50.000. Nah, kayu itu nanti akan digergaji menjadi papan yang setengah jadi atau gelondongan kayu yang sudah dipotong-potong berapa senti dan lain sebagainya. Nanti dia akan dijual dengan harga 200.000. Artinya ada nilai tambah sebesar 150.000. Nah, 150.000 itu nanti akan menjadi keuntungan atau profit bagi orang penggergaji papan atau kayu tadi. Nah, itu ya, ada income di sana. Terus penggergaji kayu tadi nanti akan dijual ke pengrajin mebel atau pengrajin perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dijual dengan nilai penjualan 600.000 misalkan. Nah, di situ kan ada nilai tambah dari 200 ke 600, ya ini nilai tambahnya atau marginal revenue-nya itu nanti 400.000 rupiah. Nah, nilai tambah itu nanti akan menjadi income atau pendapatan para pengrajin perabot tadi, pengrabot rumah tangga. Nah, itu kan ada income.
Terus pengerabot rumah tangga nanti akan dijual ke resellernya atau di penjual yang ada di pinggir-pinggir jalan, penjual mebel itu nanti, atau penjual merabot di toko retail itu juga bisa istilahnya. Nah, itu dijual dengan harga 800.000. Jadi ada nilai tambah lagi 200.000 rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat ada marginal revenue, nilai pertambahan nilainya tadi ada 50.000, 150.000, 400.000, 200.000. Nah, itu nanti kan ada nilai pertambahan atau income yang muncul di orang yang berbeda. Munculnya income itu nanti akan meningkatkan perekonomian atau ekonomi orang tersebut. Ketika ekonomi orang tersebut dapat meningkat, maka dia akan memiliki uang yang lebih untuk membiayai dirinya, keluarganya, pendidikan anaknya, kesehatan anaknya, keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga dari income itu nanti dapat memunculkan dapat menggerakkan roda perekonomian yang nanti sasarannya adalah kesejahteraan secara umum. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi semakin luas diferensiasi jenis-jenis usaha yang ada di komoditas tersebut, itu nanti akan membuat semakin besar peluang untuk mensejahterakan rakyatnya. Artinya apa? Artinya perekonomian akan semakin cepat perputarannya. Nah, gitu teman-teman. Itu singkatnya dari perhitungan pendapatan nasional dari sisi menghitung nilai tambah. Nah, itu. Jika nilai tambah itu nanti dikumpulkan seluruh Indonesia, maka itu nanti dapat dikatakan pendapatan nasional. Tapi perhitungan ini cukup sulit karena kurangnya data pemerintah di dalam mendeteksi jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat yang sangat dinamis. Terus mereka juga tidak kesulitan juga mendeteksi pendapatan individu di setiap rumah tangga. Itu sulit banget. Itulah kenapa gak banyak negara yang memakai metode ini. Nah, gitu teman-teman. Oke, singkatnya gitu dulu untuk bahasan pendapatan nasional. Nah, untuk analisa lebih lanjut, teman-teman nanti bisa melihat video-video kita selanjutnya terkait dengan ekonomi makro secara luas. Bagi teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat, bisa bantu like, share ke teman-temannya agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan banyak konten-konten positif. Oke, see you, sampai ketemu di video selanjutnya.